pemirsa, saya sekarang berada di Purbalingga. Waduh, asik di kotanya, paling indah dan nyaman. Saya lihat pemandangan kanan kiri, asik sekali, indah sekali. Dan ini di sungai. Ini di sungai lah, pemirsa. Ada yang bersenandung. Ada bidadari. Nih, dapat selendangnya, gua ambil, dia pasti ngejar gua. Kita pegang. Wah, ada selendangnya nih, bener-bener bidadari nih. Kalau gua ambil selendangnya, kalau gua ciumi selendangnya, pasti dia akan nyari-nyari gua. Mas Tuku. Kamu di situ? Iya, kebetulan kan sekarang malam Jumat Kliwon, jadi aku selalu ngelakuin ritual dari budaya leluhur aku. Apa orang harus ritual makan buah kandil di malam Jumat Kliwon itu? Karena memang itu adalah tradisi turun-temurun dari leluhur saya. Jadi kalau sudah turun-temurun itu harus dilakuin, Mas. Kalau nggak dilakuin nanti takutnya kenapa-kenapa. Mereka adalah rasukan atau baju dari leluhur saya. Iya, kurang lebih udah berusia 100-an tahun. Iya. Bajunya ini? Iya, dari Eyang Kanjeng Sastro Permono Hadiningrat. Mas, tadi dicium-cium, sekarang diuel-uel. Iya, aku lebih mau. Ya, Mas. Iya. Udah Mas Tuku godain aku terus, mending kita jalan-jalan ke Purbalingga. Ya. Nah, pemirsa, Mister Tuku jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Roro Fitria akan mengeksplor kota Purbalingga yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang masyarakatnya ramah. Tim Mister Tuku Jalan akan menjelajahi tempat mistis dengan sejarah dan budayanya, juga mitos-mitosnya. Ikuti terus Mister Tuku Jalan-Jalan. Jauh dari lokasi ritual Roro Fitria terdapat situs Batu Dakon yang berusia ribuan tahun. Situs tersebut dianggap keramat oleh warga sekitar karena dipercaya sangat sakral. Konon ke-9 lubang yang terdapat di batu tersebut adalah pertanda dari keadaan desa. Jika ditelusuri, tidak mungkin lubang dalam batu ini dapat terisi air. Namun warga sekitar percaya bagi pengunjung yang mendatangi situs ini dan melihat air memenuhi lubang, niscaya orang tersebut akan mendapatkan keberkahan duniawi. Tak heran jika warga desa masih rajin melakukan ritual awet muda di tempat ini. Pemirsa, Mister Tuku jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di situs Purbakala Batu Dakon, Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Nah, ini ada bapak, kita tanya-tanya.
Bapak tadi duduk di sini, apa yang dilakukan nih Bapak? Ya sedang minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Dengan lantaran karena peninggalan yaitu situs dari Putri Kajuran. Ini untuk sejarahnya sendiri seperti apa Pak? Ada situs seperti Ini sejarahnya itu Putri Kajuran ya, yaitu cucunya Adipati Onje itu kalau mandi di sini. Terus batu ini dipukulin sampai berlubang, kan yang istilah yang seperti tepung itu kan buat pasta gigi itu. Itu bersih. Jadi ya sampai 9 lubang ini. Gimana menurut Mbak Roro Mitra Iya, itu kalau bisa sangat meresidual menarik ya. energinya apa energinya? Saya sih ketika naik ke atas ini ya memang frekuensi energinya berbeda. Jadi lebih tenang berupa bunga 7 rupa dan juga di situ maaf Pak Nyun Sewu, item-item tuh bekas menyan ya Pak ya. Dupa istilahnya dupa. Oh dupa. Kalau Mbak Roro sendiri melihat sosok apa yang di sekitar sini? Tadi saya sepintas setelah saya ritual dahar bunga kantil, saya melihat di sekitar sini ada semacam putri Pak. Ada putrinya. Iya putri, iya. Ada Rambut semacam panjang putri. gitu. Berapa orang? Saya melihatnya sosoknya satu, terus di tengah kayak ada kencananya, ada. Orang-orang luar dari Onje ini ke sini ini terus ambil air ini supaya kalau perempuan supaya cepat masih muda, awet muda, terus airnya lagi diambil lagi kalau buat ini bedak perut, sakit perut maksudnya untuk menyembuhkan sakit perut. Mata airnya di mana airnya bisa dapat? Nah, ini airnya ini kan bisa dikatakan ajaib lah, karena ini kan musim kemarau kok bisa ada airnya. Mohon maaf nih, banyak yang pengunjung sini itu terus memanfaatkan air yang ada di sini itu udah khasiatnya udah banyak yang membuktikan, yaitu diantaranya satu itu bisa menyembuhkan ya dengan izin Allah. Kenapa kok harus Selasa Kliwon, Jumat Kliwon dan Weton? Weton. Iya, karena di 3 hari tersebut adalah merupakan suatu energi itu mengumpul menuju kayak piramida gitu. Nah, sekarang kita pindah ke Sungai Klawing, Mas. Dengar-dengar di sana itu banyak tumbalnya. Nah, pemirsa, seperti apa energi di Sungai Klawing itu yang konon ceritanya banyak makan tumbal. Ikut terus, Mister Tukul, jalan. Pemirsa Misteri Tukul, saat ini saya sedang berada di bumi perkemahan Munjulhur. Kabarnya di sini adalah sebuah tempat yang sering terjadi fenomena kerosakan. Warga menyebut daerah Munjulhur ini sebagai daerah yang paling angker. Nah, untuk itu kita ingin tahu misterinya seperti apa. Yuk kita temuin narasumber di sini. Pemirsa, sekarang tim Misteri Tukul sudah berada di bumi perkemahan yang seringkali mendapat gangguan dari dunia lain. Pasalnya, rombongan yang melakukan aktivitas di tempat ini tidak pernah lolos dari teror kerasukan. Segala macam cara sudah dilakukan oleh pihak pengelola untuk menghentikan teror makhluk astral yang terjadi di tempat ini. Seperti ritual doa bersama, bahkan pemberian sesaji di beberapa area yang dianggap angker. Namun tidak juga membebaskan pengunjung dari serangan makhluk astral. Dulu terjadi tahun 2008 ketika ada perkemahan, adik-adik itu mau buang air kecil tetapi nggak berani. Akhirnya dia kencing di sebelah batu itu. Hari berikutnya sampai berhari-hari sampai kesurupan, dia sampai menari-nari. Ada satu hal permintaan yang disampaikan, yaitu tidak boleh sembarangan dimanapun tempatnya dan diminta untuk diantarkan pulang, sehingga semua teman-teman mengantarkan pulang sampai batu ini. Maghrib itu banyak membunyikan kentongan dan nyanyi-nyanyi, ada yang drum juga. Kemudian beberapa harinya, malah malamnya itu terjadi kesurupan. Pernah kejadian siang pagi setelah upacara pembukaan itu terjadi satu orang perempuan, dia itu kesurupan berteriak-teriak itu, kemudian dia minta dibikinin kopi.
Nah pada saat itu langsung dari dapur itu bawa kopi panas yang baru bikin itu langsung diminum habis. Misteri apakah dibalik teror kerasukan di bumi perkemahan ini? Akankah Rida dan Solehpati berhasil mengungkap tabir misteri yang menyelimuti tempat ini? Saya dengar di daerah sini itu sering terjadi kerasukan. Iya. Kejadian seperti apa nih Pak? Banyak sekali di saat anak-anak itu mungkin dari sekolah mengadakan kegiatan, itu ada seperti kejang-kejang, ada yang kesurupan. Kesurupannya itu tidak hanya satu atau dua, kadang-kadang bisa sampai ada yang pernah terjadi itu sampai 10. Kejadian terakhirnya itu kapan? 1 minggu kemarin pas ada acara perkemahan di sini. Sebenarnya mungkin ada beberapa pantangan yang memang tidak boleh dilanggar, tetapi kebetulan mungkin karena ketidaktahuannya, jadi itu melakukan itu, jadi akhirnya terjadi kesurupan massal. Biasanya apa yang dilanggar Pak? Itu seperti memainkan gamelan, bisa juga. Terus ada satu tempat yang memang tidak boleh semisal disapu ataupun dilewati. Itu kadang-kadang karena anak-anak kan mungkin tidak tahu. Jadi karena tidak tahuannya mereka berjalan aja seperti biasa, dengan tiba-tiba kesurupan. Oke Pak, terima kasih banyak atas informasinya ya. Sama-sama. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, tempat ini memang menarik untuk kita telisik misterinya. Nah, untuk sebab itu kita minta bantuan kepada Kang Solehpati dan Teh Rida untuk menelisik dan untuk mengetahui misteri apa yang ada di sini. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Au. Tim Mister Tukul Jalan-Jalan nih Kang Soleh. Ya. Kabarnya di sini tuh kalau ada kegiatan bumi perkemahan seringkali diganggu oleh sosok astral gitu loh Kang Soleh. Kalau dari penglihatan saya sih sebelah situ itu kan ada pintu utama itu. Iya. Sebenarnya ada sosok harimau 2 yang memang menunggu di situ. Dari sosok harimau itu tergantung kita, energi kita. Kalau kita baik, otomatis energi dari harimau itu kan baik. Iya. Kalau kita negatif, maka mereka pun akan ngikutin kita. Ya, berarti sosok beliau 2 ini memang sengaja menjaga bumi perkemahan. Iya. Pak Yudi bisa diceritakan nggak sih kejadian seperti apa sih Pak yang pernah terjadi di sini Pak? Di sini karena ini merupakan satu bumi perkemahan, di mana sering ada kegiatan kemah baik dari pramuka, kemudian dari sekolah-sekolah sebagainya, kegiatan pramuka itu ada yang kesurupan. Oh, kesurupan? Iya. Berapa orang yang kesurupan Pak? Oh, bisa kadang ada 2, 3. Per masal ya? Bisa lebih dari itu kali-kali ya? Biasanya sosok apa sih Pak sebenarnya yang merasuki mereka itu Pak? Macam-macam. Jadi ada seperti yang kejang itu, kekuatan yang luar biasa, walaupun mungkin masih umur itu masih apa ya, belia, kekuatan itu luar biasa. Kemudian ada juga yang seperti apa ya, meraung itu, macan harimau. Nah Kang Soleh, kira-kira itu gangguan apa sih Kang? Apa ada korelasinya nggak dengan penunggu atau tempat sih? Ini ketika kita masuk lokasi sini aja kan aromanya kan nggak enak ya, sekat gitu. Tiba-tiba saja ada salah satu penonton yang kerasukan saat tim sedang melakukan penelusuran. Sosok apakah yang merasuki penonton tersebut? Assalamualaikum. Ini seperti harimau, Pak pemirsa, seperti harimau yang mengaung dan dia marah seperti itu. Apa namanya, Ki? Siapa? Ya Allah, ya Allah.
siapa namanya? Namanya Ki siapa? Sampai yang tidak perlu tahu nama saya. Aku Ya. pemilik dari tanah leluhur ini. Oke, ya. Kita keluar lagi ya. Ketika kita bahas ada harimau macan yang penunggu di situ, terus dia hadir. Ketika macan keluar, sosok laki-laki tua yang datang. Bukan ganggu, artinya dia menunjukkan bahwa keberadaan mereka harus diakui ada di sini. Termasuk ya kadang ada Oh ya, saya penasaran nih Pak Yudi nih dengan batu Batu di apa belakang ini, Pak? saya ini. batu ini telah digeser, dipindahkan. Nah, kemudian paginya itu udah kembali di sini. Kembali di sini lagi. Iya. Ada batu sebesar ini nih. Menurut Kang Soleh nih, ini ada kekuatan apa sih sebenarnya Kang Soleh di batu ini? Memang ada misteri dari batu ini yang jaga. Sepertinya kakek-kakek yang masih ada hubungan yang kesurupan tadi. Beliau ini apa mungkin karena tempatnya di sini makanya dia balik lagi ke sini? Ya, kalau saya sikapi memang harusnya di sini terus sampai selamanya pun di sini. Dipindah dimanapun akhirnya balik Akan lagi. balik lagi. Karena ini memang tempatnya kakek-kakek yang suka, ya mungkin kalau sesajen minta kopi. Oh iya, ini pernah kejadian juga. Seperti apa itu? Jadi yang ada kesurupan itu. Oh, itu terjadi di sini Pak Iya, Yudi? cuma minta air Kopi. Ya, masih panas kan? iya. Iya. Itu diminum sampai Langsung diminum iya, gitu, nggak sampai terasa. Iya. Oh, itu panas sekali. Tapi ketika dikasih minum terus dia sadarkan diri. Iya. Menurut Kang Soleh sendiri ini sebenarnya energinya positif apa negatif sih Kang? Ini lebih ke positif ya. Agak positif. Soalnya ini penunggu Dia lebih, kalau saya lihat sih dia lebih tua dari yang lainnya ya? yang lain mungkin. yang menjaga. Di belakang itu juga ada. Ada apa Pak? Ada pernah kesurupan waktu kemarin itu. Terus kemudian menyanyikan tembang. Tembang-tembang Cuma Jawa bahasanya ya. iya. Cuma bahasanya itu Banyumas. Banyumas. Padahal itu yang yang itu dari daerah timur. Nah Pak Yudi boleh tahu nggak nih, saya penasaran nih Pak, tempatnya tuh di dalam sana boleh diperlihatkan? Oh boleh. Ya. Ini ya lokasi bumi perkemahan itu ya? Iya, Pak Yudi? sedang ada kegiatan kemah. Iya. Itu ada yang kerasukan. Oh, Perempuan laki-laki yang kerasukan. Kebanyakan perempuan. Pak. Kebanyakan perempuan ya. kalau menurut penawakan Kang Soleh sendiri di sini gimana nih Kang? Kalau saya sih Ini kan kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini kan di atas, seperti di atas gunung ya Pak. Iya. Seperti ada lingkaran dan di tengah situ, di sebelah kiri saya seperti ada tempat pembuangan gitu. oke. Pembuangan energi negatif. Waktu kemasukan itu kemasukan apa tuh Pak? Itu seperti seperti kemasukan kalau di istilah orang ronggeng itu, menari itu. Oh, sosok penari. Kalau Mbak Ida sendiri, ngelihat nggak sosok si Nyi Ronggeng itu yang ada di sekitar kita itu? Sepertinya di sampingnya Kang Soleh nih. Nah, kiri saya. Iya, di situ saya lihat sosok perempuan ya. Itu seperti apa sih Pak? Kayak seperti bongkahan batu ya? Iya, biasanya kalau yang menari itu dia mulai bawa ke sini. Kadang berjalan sendiri, terus kita lari itu larinya ke sini. Ke batu ini. Oh, kita ke sana boleh nggak Pak? Penasaran juga. Iya. Yuk. Iya Kang. Oh ini batunya Pak. Ini batu udah berapa lama di sini? Wah ini belum terjadi bikin kuper. Sudah ada memang cerita itu ini tidak mau dipindah. Sempat dipindahkan. Sempat cuma kembali lagi. Kembali sendiri. Seperti itu. Saat yang itu kerasukan itu ya Pak ya? Dia kan dibawa ke sini nih Iya. Pak. Nah sebenarnya dia ada permintaan apa nggak? Kalau permintaan tidak ada, karena kadang dia itu cuma menyanyi sambil Menyanyi? Iya, tapi setelah sampai sini, iya dia langsung Iya. Kalau ada, Iya. sadar diri. Iya. Berarti ini rumahnya. Sesuatu di balik bongkahan Nah, batu ini. Saya penasaran Mbak Rida nih. iya. Aku juga Daerah penasaran nih sini. Kang Soleh.
Astagfirullahaladzim. Jadi ada benturan saya sama batu ini. Iya ya. Seperti ada apa ya? Lihat sosok itu ya Pak, sosok menyeramkan, aku nggak bisa ngebayang. Ya sosoknya itu ya Pak ya, hitam gitu, dan sosoknya seperti kelihatan merah apa? Ada mata bulat gitu di sininya, menjijikan lah. Kalau Bapak sendiri pernah lihat sosok seperti itu nggak Pak? Seperti itu, tapi matanya. Iya. Bapak sendiri pernah nggak melihat sosok Nyi Ronggeng ini Pak? Seperti apa ya? Seperti kata saya semasa sekelebat. Iya, seperti perempuan. Tapi menggunakan konde. Iya, konde agak besar ya. Tante Rida sendiri gimana untuk melihat sosok Nyai Ronggeng? Pasti cantik ya, tapi saya lihat auranya agak hitam gitu ya, agak kecoklatan seperti itu, agak gelap gitu, dan saya melihatnya beliau menggunakan kebaya gitu, menggunakan kebaya seperti pakaian penari, dan beliau ada membawa selendang warna kuning ya. Dan saya lihat memang berkonde dan matanya agak belok gitu ya, agak besar, tatapannya tajam sekali. Kalau saya bisa bilang sih dia seperti nyinden gitu, nyinden dan menari gitu. Udah setengah baya tapi terlihatnya cantik, masih tetap cantik gitu. Jadi apa? Kadang dalam kegiatan di sini baik itu dan sebagainya kok masih kadang mengganggu atau mungkin merasuki. Saya lihat secara hikmah ilmu gaib yang saya pelajari bahwa ini ada dua kemungkinan yang saya lihat ya. Satu, dia masih penasaran dengan sosok-sosok laki-laki, masih seperti ada dendam dan sebagainya, yang pertama. Dan kedua, tempatnya merasa terusik, merasa terganggu dengan keramaian anak-anak yang berkemah. Makan aku. Ketika saya ngomong itu batu ini seperti bergerak, krek. Saya lihat kayak rambut ya. Astagfirullah, ya Allah. Assalamualaikum, Nyai. Assalamualaikum. Siapa namanya, Nyai? Asmi. Kenapa Anda suka di batu ini, Nyai? Ini tempat saya. Oh, tempatnya, rumahnya gitu? Iya. Anda sama siapa sini? Sendiri atau berdua atau? Semasa hidup apa yang Anda lakukan di sini, Nyai? Nari. Ya. Anda suka dendam sama laki-laki, kenapa ya? Siapa yang Anda pernah diapain sama laki-laki itu? Dihancurkan saya. Dihancurkan sampai meninggal? Ya. Anda dendam sekarang sama laki-laki itu? Semuanya. Tandanya nih barangnya, seperti ada kuburan. Ini dulu apa nih Pak Yudi nih? Dulu kan iya. Jarang orang kesini. Kalau dulu tuh jualan ini kalau sudah pas maghrib jarang orang kesini. Masuk sini barangnya ini ya. Cuman ini batu ini sama seperti ini nisan tapi cuma tanda aja ya. Seperti kuburan ya, dan tertanam sesuatu di sini ya Kang Soleh ya. Tertanam, mungkin nggak komplit barangkali ya. Kalau aku sih ngeliat ada bentukan seperti cakar ya, dan kain. Kenapa? Atau kain? Bisa selendang. Selendang. Ya? Ini di sini ada rambut, cakar, tapi masih ada ujung ujung jarinya ya, segini, putus gitu.
apa itu tulang ya? Aku nggak tahu ya. Tulang seperti rahang apa kayak sayap gitu. Untuk kayak, aduh, nggak. Kang Soleh mungkin. Saya lihat sih kayak ini ya, kayak beberapa potongan badan ya. Tuh, jadi seperti disisakan di sini. Terus ada beberapa ikatan paku kayak seperti diikat. Itu ya seperti jadi kayak. Jadi ada bentuk di kain itu, bentuk mundanan itu kan diikat itu aku lihat seperti potongan rahang seperti itu ya. Coba Kak Usi. Ya, kalau mungkin saya tambahin kan, ini masih ada hubungannya sama batu yang besar ini. Ini kalau orang meninggal itu biasanya kan kita dimucurin ya ke kiblat gitu. Kepalanya di situ, kakinya di sini. Sepertinya ada, iya, ada unten-unten rambut gitu. Seperti diikat ke apa ya? Diikat ke sesuatu gitu, diuter-uter gitu. Dia seperti dibunuh melalui ilmu gitu loh. Jadi jasadnya tuh seperti hancur, seperti diteluh. Betul itu Pak. Yang memiliki ilmunya itu sosoknya laki-laki berjanggut, bapak-bapak ya gitu ya. Tapi yang memerintahkannya dari perintah dari perempuan. Nyai Ronggeng ini dia setiap saya tanya dia jawabannya selalu kasar gitu. Karena beliau ada yang beliau tutupi juga ya, soalnya gitu kalau saya lihat. Jadi banyak yang beliau nggak mau ungkap di sini. Kalau saya tanya kenapa dia mengganggu orang-orang yang di sini gitu berkegiatan bumi perkemahan itu, kalau saya perhatikan sih salah satunya dikotori ya Pak ya. Memang saya tambahin lagi sikapnya temperamental dia, suka marah. Amarahnya sangat menggebu-gebu. Dan dia memang ingin menunjukkan bahwa dia ada di sini gitu. That's why kenapa selalu setiap kali ada yang tidak peduli dengan tempat ini selalu terjadi kejadian seperti itu. Jadi kira-kira gimana? Agar solusinya lah biar kegiatan dari itu tidak was-was. Karena selama ini kadang kalau di lingkungan kita ada kemah di mana di Luhur itu tidak boleh karena banyak cerita seperti itu. Nah ini ada solusinya barangkali. Kita tetap berdoa ya untuk mendoakan beliau. Kedua mungkin dikasih saran supaya sempurna ya. Sempurna dikasih ya. Pagar aja segi 4 gitu. Diameter berapa? 5 kali 5. Ini seperti apa disucikan lah ya. Mungkin dibersihkan kali ya. Dibersihkan dulu juga. Kalau dipatahkan kan sepertinya kita udah membagarin sesuatu tempat. Oke, coba kita netralisir biar tidak terjadi kesurupan lagi atau hal-hal yang lain yang mengganggu masyarakat. Pak Yudi, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Kang Soleh kenapa Kang? Ada sesuatu yang... Apakah nggak kuat? Sini, entah. Pemirsa, ternyata ada misteri lain belum selesai diungkapkan oleh sosok Nyai Ronggeng, penghuni bukit perkemahan. Adakah makhluk lain yang menghuni batu agar ini selain sang Nyai Ronggeng? Ikuti terus Misteri Tukul. Kenapa Nyai Ronggeng bisa semarah ini gitu kan? Dari saya bertanya seperti itu, beliau menyebarkan bau luar biasa, nggak enak banget. Tadi Kang Soleh terpental dan kalau saya lihat di sini yang waktu saya tanya itu yang keluar sosok lain gitu ya. Si sosok ini ada korelasinya sama Nyai Ronggeng ini gitu loh. Kegiatan beliau sebagai penari, beliau ini sempat memiliki hubungan dengan salah satu petinggi desa ya Pak. Beliau sepertinya sih kalau saya lihat ya bau busuk sekali dan saya rasakan sakit banget di perut gitu. Kenapa perutnya? Ya sepertinya saya lihat sosok janin ya Pak. Kalau sosok goibnya sih menyeramkan sekali ya. Kayak bentuk mata kurang sempurna, hidung yang kurang sempurna, yang bentuknya menjijikan sekali gitu loh. Dan itu keluar dari, kalau saya perhatikan sih keluar dari perutnya Nyai Ronggeng. Pada saat beliau meninggal, beliau dalam keadaan hamil.
Yang pada akhirnya karena beliau menganut ilmu tertentu ya Pak ya. Jadi si janinnya ini ikut menjadi bagian dari Nyai Ronggeng ini. Dia mencintai si laki-laki ini. That's why kenapa dia merasa tersingkirkan ya. Kalau saya lihat sih energinya tuh benar-benar sakit hati ya. Sebelnya nggak ketulungan sampai benci jadi pengen jahil sama orang gitu. Kita berdoa menurut keberadaan agama kita masing-masing, mudah-mudahan ya tetap tenang posisinya. Al-Fatihah. Saya akan coba memvisualkan di atas kanvas tentang Nyai Ronggeng. Sedang menggambarkan sosok Nyai Ronggeng, tiba-tiba Rida dirasuki sosok sang Nyai yang mencoba menghentikan Solepati melukis. Misteri apa yang membuat hal tersebut terjadi? Maaf, ini siapa ini? Lasmi. Apa yang menyebabkan ada seperti itu sadis? Jangan di sini. Kenapa? Saya akan coba memvisualkan di atas kanvas tentang seluk-beluk atau kehidupan Anda. Lasmi, saya mohon izin akan meneruskan tentang lukisan yang ada di kanvas itu, ya. Ya pemirsa ikut terus, lukisan saya belum selesai soalnya. Saya lihat mata merah gede dan itu tinggi besar, matanya itu yang kelihatan. Ya, tapi saya nggak sabar untuk melukisnya. Ternyata banyak kendala yang terjadi ketika saya melukis sosok Nyai Ronggeng. Di balik itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan supernatural yang sangat tinggi. Di samping atau yang sering ikutin sosok Nyai Ronggeng, di situ saya temukan juga seperti pusaka yang di situ seperti ada rambut-rambutnya, rambut Nyai Ronggeng yang dikelilingi oleh dari pusaka itu dililit-lilitkan. Saya coba untuk melukis dengan pusaka itu, tapi ternyata pun tidak berhasil. Akhirnya saya hancurkan sosok dimensi dari lukisan itu. Astagfirullah, ya Allah. Udah sembuh, udah ini, nggak apa-apa. Udah Pak Ustadz, nggak apa-apa. Kenapa yang terjadi sampai segitunya tadi tuh? Iya, awalnya sih tadi saya rasakan energinya sih dia masih ingin menari ya. Ya saya ikuti dia ingin menari, saya coba ikuti gitu. Cuma tadi entah kenapa saya rasakan energinya tiba-tiba berubah gitu.
melukis yang apa? Melukis sosok satunya lagi tuh loh. Sosok yang besar yang matanya betul. Gede itu banget. Saya merasakan reaksi yang luar biasa gitu. Kasar sekali nih, Ronggeng itu seperti marah gitu ya. Saya nggak ingin dilukis gitu. Oke, Farida, mungkin saya kira cukup. Kita berhasil ungkap tabir misteri yang ada di sini. Kita udah ungkap ya Kang Soleh. Kita kemana lagi? Saya dengar di Purbalingga ini ada sungai yang memakan tumbang. Oh ya Allah. Kayaknya sangat seru banget kita usaha ke sana. Kita ke sana. Penasaran lagi. Sungai Kelawing merupakan sungai terbesar se-Jawa Tengah yang alirannya berhulu di kaki Gunung Slamet dan membelah Kabupaten Utara sampai selatan Purbalingga. Walaupun memiliki aliran yang panjang, namun sungai ini hanya memiliki kedalaman 50 cm sepanjang lutut manusia. Anehnya di sungai ini sering ditemukan jasad manusia yang disinyalir meninggal karena tenggelam. Warga sekitar percaya korban yang sering terdampar di sini merupakan tumbal dari sosok penunggu Sungai Kelawing. Menurut mitos yang beredar, ada sesuatu yang menghipnotis calon korban untuk mengarah ke dalam sungai dan menenggelamkan badannya hingga meninggal dunia. Anehnya, tidak semua jenazah korban ditemukan. Namun ada pula beberapa dari mereka yang hilang secara misterius tanpa jejak yang jelas. Keanehan juga terjadi di atas jembatan sungai ini. Entah dari mana datangnya, seringkali muncul orang berdiri dengan pandangan kosong yang tiba-tiba langsung lompat ke Sungai Kelawing untuk bunuh diri. Kejadiannya sih belum lama ini nih. Itu di daerah situ tuh ada orang mendebang pohon itu bawa kayu ke seberang sini. Terus nggak kuat, lanjut ke situ. Banyak orang itu di sini minta tolong tapi nggak ada yang tahu. Terus ketemunya di sana di Sati Sabah 5 kiloan lah dari sini. Orang-orang stres atau gimana itu tiduran di situ tuh orang perempuan terus nyebur di jembatan jatuh. Kalau malam kejadiannya sih tuh di telinga itu kayak orang ngobrol rame-rame itu. Sosok itu loh, orang ndak ada kepalanya. Kalau ada orang mau hanyut itu ada ular. Ada petanda itu ular melingkar seperti sumur itu loh. Kepalanya di atas. Sosok apakah yang menyebabkan semua teror misterius di tempat ini? Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan saya masih bersama Roro Fitri. Kenapa nih Roro mengajak tim Mister Tukul jalan-jalan ke jembatan Abling? Iya, karena konon di jembatan Kelawing ini tempat yang paling angker di Purbalingga. Jadi banyak misteri bahwa orang-orang tuh ada yang beberapa temuan itu bunuh diri. Ada yang loncat, terus ada yang tahu-tahu jatuh ke dalam dasar jembatan ini. Ada yang keseret air. Padahal sebenarnya kalau dengan kasat mata, kalau siang hari ini dangkal, Mas. Apa yang dirasakan? Iya, tadi waktu pertama kali aku datang tuh aku udah merinding, Mas. Sini tadi tak lihat ada sekelebatan hitam naik ke atas tadi. Jadi kayak panjang itu naik ke atas. Iya. Waalaikumsalam. Sering kejadian apa ini Mas Kesnya? Kondisi di sini sebetulnya jembatan belum lama. Kalau jembatan yang lama itu sebelah sana, sekarang udah putus. Jadi ini jembatan pengganti. Kalau di sini jembatan sering terjadi orang meninggal, Pak. Kemarin
kemarin terakhir ada yang bunuh diri dari atas jembatan. Cewek, cowok? Cowok. Kemudian yang terakhir itu di atas. Ada orang nyebrang. Sungai ini dangkal, Pak. Cuma satu lutut. Tapi orang nyebrang, tahu-tahu jatuh, hilang. Hilang? Kita melakukan pencarian sehari di sini. Hasilnya nihil. Terus setelah itu hari esoknya lagi kita cari, ketemu di bawah Kedung. Kalau orang sini ngomong Kedung, itu Bolo Geni. Untuk masyarakat sini meyakini setiap jam 12 siang itu tidak ada orang yang berani datang ke situ. Kenapa jam 12 siang, Pak? Nah, itu katanya pernah ada kejadian orang memancing di situ, kemudian dapat ikannya dibawa pulang, dipotong-potong, dimasak, tapi hasilnya justru orang tersebut didatangi, katanya ikannya suruh dikembalikan. Jadi sampai orangnya sakit, sampai meninggal. Orang-orang situ meyakini bahwa setiap jam 12 siang tidak boleh ataupun tidak berani untuk datang ke situ. Mas, kayaknya saya penasaran nih. Tadi kan saya bilang di bawah itu ada perkampungan makhluk astral. Yuk kita mendekat ya. Kalau kita sana gimana? Nah, pemirsa Tukul Jalan-Jalan, energi apa yang nanti akan terlihat di Mbak Roro dan Mas Endar, apa yang diceritakan? Gitu terus. Misa Tukul Jalan-Jalan. Beda sama sana ya banyak ya. Lebih dingin sekarang. Mat. Ada sosok yang merasuki Roro Fitria secara misterius. Apakah sosok tersebut yang menyebarkan teror kematian di Sungai Kelawing ini? Saat tiba-tiba Mbak Roro Fitria begitu turun jatuh. Dia kelilit ini bener nih. Ya, pemirsa sekarang kita lagi di netralisir ini. Dinetralisir oleh tim Mr. Tukul. Keluar. 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 Dah. Air. Dah. Oh, dia terlilit Kang Soleh. Oh ya, terlilit. Olehnya sama tubuhnya. Dia nggak bisa kemana. Oke, jerat. Dilepas dulu Kang Soleh. Iya. Kang Soleh kenapa, Mas? Ini banyak yang datang, Mbak. Iya. Alam di sini kayak ingin Ya kayaknya ingin ikut berpartisipasi gitu ya? Semuanya